اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. kaum muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan pengajian kita Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Al-Syekh Al-Habib Abdullah Fadl Al-Hadrami yang sudah wafat pada tahun 918 Hijriah rahimahullah ta'ala. Maka penulis kitab ini semasa dengan Al-Imam As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullah ta'ala. Bedanya penulis kitab ini tinggalnya di Yaman, Hadrami itu orang Hadramaut Yaman. Sementara Imam Suyuti tinggalnya di Mesir, di Asyut. Kemarin sudah kita bahas tentang kitab bersuci pada bagian bab air yang makruh untuk digunakan. Maka sekarang kita lanjutkan bab berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal baru. Fil ma'il musta'mal, tentang air yang musta'mal. Beliau mengatakan la tasihhu taharatu, tidak sah bersuci fil ma'il musta'malil qalil, dengan air yang musta'mal yang sedikit. Tidak sah untuk apa? Fi raf'il hadas, untuk melenyapkan hadas, wa izalatin najas, juga untuk menghilangkan najis. Falau adkhala al-mutawaddi' yadahu, maka seandainya orang yang berwudu memasukkan telapak tangannya fil ma'il qalil, pada air yang sedikit, ba'da ghasli wajhihi, setelah dia membasuh wajahnya, ghaira nawin bil ightirar, tanpa meniatkan untuk menciduk air, tapi niatannya adalah untuk mencuci tangan, sharal ma'ul baqi musta'malan, maka jadilah air yang tersisa itu sebagai air yang musta'mal. Wal musta'malu fi tuhrin masnun, adapun air yang musta'mal, yang terpakai untuk suci, untuk bersuci yang sunnah, kal ghaslati tsaniyah wa tsalitsah, seperti pencucian yang kedua dan yang ketiga di dalam wudu, tasihhu taharatu bihi, sah digunakan untuk bersuci dengannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bab ini membahas tentang air musta'mal. Ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, apa definisi air musta'mal? Musta'mal artinya terpakai. Dan yang dimaksud dengan air musta'mal menurut mazhab Syafi'i adalah air yang terpakai untuk melenyapkan hadas. Dengan kata lain, air yang terpakai untuk wudu yang wajib itu disebut air musta'mal. Demikian juga air yang terpakai untuk mandi yang wajib itu air musta'mal. Maka kalau kita gunakan air untuk mandi yang tidak wajib, itu bukan air musta'mal. Kalau kita gunakan air untuk wudu yang tidak wajib, itu berarti bukan air musta'mal. Ini definisi air musta'mal. Air dipakai untuk bersuci yang wajib, baik mandi maupun apa? Wudu. Tujuannya untuk menghilangkan hadas. Itu air musta'mal. Sekarang apa hukumnya air musta'mal? Menurut mazhab Syafi'i, air musta'mal yang sedikit. Yang sedikit itu artinya kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah itu berarti kurang dari 200 liter. Maka air tersebut hanya bersifat suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Suci, kita minum boleh suci. Tetapi kita gunakan untuk bersuci, tidak bisa.
Digunakan untuk berwudu, padahal air itu mustakmal, tidak bisa. Digunakan untuk mandi junub, padahal air itu mustakmal, tidak bisa. Digunakan untuk menghilangkan najis. Baju kita terkena najis. Kita hilangkan najis ini dengan air mustakmal, tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dia hanya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sama dengan air teh. Tapi ini contohnya bukan teh ya. Ini seandainya air teh. Apakah air teh ini bisa untuk bersuci? Tidak. Tapi apakah suci? Suci. Sehingga teh ini kita minum boleh. Tapi untuk wudhu, nggak boleh. Nggak bisa. Untuk mandi junub, nggak bisa. Karena dia adalah suci saja, tidak mensucikan. Nah, air mustakmal sifatnya juga seperti ini. Karena itu beliau di sini menggambarkan. Kalau engkau melakukan wudhu, setelah membasuh wajah, berarti air yang menetes dari wajah itu berarti apa? Air mustakmal. Karena dia digunakan untuk berwudhu, melenyapkan hadas. Maka kalau setelah kita membasuh wajah, kemudian tangan kita tadi kita masukkan ke dalam ember. Sementara niatan kita bukan untuk mencuci, bukan untuk mencawur air tadi, tapi niatannya adalah untuk mencuci tangan kita di situ. Maka air dalam ember tadi pun juga menjadi apa? Mustakmal. Tapi kalau niatan kita hanya mencawur, bukan niatannya untuk mencuci tangan, untuk membasuh tangan, bukan. Tapi niatannya untuk mencawur, maka tidak ada masalah. Sehingga air dalam ember tadi bukan air mustakmal. Silahkan dilanjutkan wudhunya dengan air tadi, nggak apa-apa. Karena itu ketika kita wudhu, memasukkan tangan kita ke dalam ember, hendaklah diniatkan dalam hati, ini masukkannya bukan untuk membasuh tangan, tapi masukkannya untuk mengambil air. Sehingga tangan kita ini fungsinya sebagai ciduk saja. Maka sebagaimana air ember dimasuki ciduk itu tidak menjadi mustakmal, demikian juga tangan kita masukkan dalam ember. Niatannya untuk menciduk, juga airnya tidak menjadi mustakmal. Kemudian beliau mengatakan di sini, kalau engkau berwudu tapi cuciannya cucian kedua, tangan sudah dibasuh satu kali, berarti sudah hadasnya sudah lenyap kan? Maka basuhan yang kedua itu sifatnya sunnah. Membasuh lagi yang ketiga itu juga sunnah. Berarti bekas dari basuhan kedua dan ketiga ini namanya bukan mustakmal. Kenapa? Karena pada saat kita membasuh yang kedua dan ketiga, kita sudah suci dari hadas. Maka air mustakmal hanya air yang kita gunakan pada basuhan pertama. Karena wudhu itu kan yang wajib cuma satu kali basuh kan? Basuh wajah, wajibnya satu kali. Basuh yang kedua dan ketiga itu hanya sunnah. Sehingga kalau kita sudah basuh wajah kita satu kali, sudah sah wudhu kita. Adapun basuhan kedua, ini basuhan sunnah. Fungsinya bukan untuk melenyapkan hadas. Karena hadasnya sudah lenyap. Tapi fungsinya hanya untuk kesempurnaan saja. Nah, maka tetesan dari usapan wajah yang kedua, tetesan dari basuhan wajah ini ketiga, ini bukan air mustamil, ini boleh digunakan untuk bersuci, boleh digunakan untuk mandi junub, boleh digunakan untuk wudhu, boleh juga digunakan untuk menghilangkan najis. Sampai di sini insya Allah sudah paham ya? Nah, maka definisi air mustamil harus kita paham, dan dari definisi itu kita jadi tahu bahwa basuhan wudhu, air bekas basuhan wudhu tidak selalu mustakmal. Yang mustakmal hanya basuhan yang pertama. Basuhan kedua, ketiga tidak. Ini mazhab Syafi'i. Saya akan bicara mazhab lain supaya lebih meringankan. Dalam mazhab Hambali yang saya pelajari dari guru-guru saya, bahwasanya air mustakmal boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Yang tidak boleh adalah untuk mensucikan dari hadas. Maka air mustakmal untuk wudhu nggak boleh. Air mustakmal untuk mandi junub nggak boleh. Tapi air mustakmal untuk melenyapkan najis yang nempel pada baju saya boleh. Sama dengan air teh. Saya gunakan untuk menghilangkan najis tai cicak pada baju saya. Boleh.
Kenapa? Karena air teh ini hanya tidak bisa untuk bersuci yang bersifat menghilangkan hadas, tapi boleh untuk bersuci yang bersifat melenyapkan najis. Karena bersuci kan kita bagi dua dulu ya. Pertama menghilangkan hadas, yaitu karena kentut dan sebagainya. Yang kedua menghilangkan najis. Nah, nasibnya air musta'mal sama dengan air teh. Boleh untuk menghilangkan najis, tapi tidak bisa untuk menghilangkan hadas. Itu mazhab Hambali. Dan ini lebih memudahkan untuk kita. Baik, kita lanjutkan. Faslun, pasal baru. Filma'in najis. Tentang air yang najis. Yang jusul ma'ul qalilu. Najislah air yang sedikit. Wa ghairuhu minal ma'i'at. Demikian juga selain air dari barang-barang yang cair. Misalnya bensin dan sebagainya. Najisnya dengan apa? Bimulaqatin najasah, dengan sebab berjumpa dengan najis atau bercampur dengan najis. Wa yustafna min dzalika masail. Dan diperkecualikan dari hal itu beberapa masalah. Pertama, ma la yudrikuhu taraf. Sesuatu yang tidak tercapai oleh mata kita. Maksudnya saking kecilnya sehingga tidak bisa terlihat oleh mata secara langsung. Ini diperkecualikan. Yang kedua, wamitatun, dan bangkai la damalaha sa'il, dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir pada tubuhnya. Illa in ghayyara, kecuali kalau menyebabkan berubah air. Auturihat, atau dia dicemplungkan di dalam air sengaja. Yang ketiga, wafa muhirratin tanajjas, dan mulutnya kucing yang menjadi najis. Tsumma ghabat, kemudian si kucingnya pergi. Wahtamala wuluha fi ma'in katsir. Lalu ada kemungkinan dia menjilat-jilat pada air yang banyak. Yang keempat, wa kadzalika as-sabi. Demikian juga anak kecil, idza tanajjasa, ketika dia najis, tsumma ghaba, kemudian pergi. Wahtamala taharatu, dan ada kemungkinan dia sudah suci. Yang kelima, wal qalilu min dukhanin najasa, dan sesuatu yang sedikit dari asapnya benda najis. Wal yasiru minan sya'rin najis, demikian juga yang sedikit dari bulu yang najis. Wal yasiru min ghubaris sarjin, demikian juga yang sedikit dari debunya tai atau teletong. Wala yunajjisu ghubarul sarjin a'dha'ahu rabbah, dan tidaklah debu-debu teletong itu membuat najis terhadap anggota tubuhnya yang basah. Sampai di sini dulu kita bahas apa yang beliau maksud. Jadi maksudnya yang pertama, air maupun benda-benda cair yang lain, kalau dia sedikit, maka ketika kemasukan najis otomatis menjadi najis. Tidak perlu melihat apakah sifatnya berubah atau tidak. Jadi misalnya gelas ini kan airnya sedikit. Kalau ketetesan satu tetes pipis bayi, tes, maka panjenengan tidak perlu melihat apakah warnanya berubah, apakah baunya berubah, apakah rasanya berubah, nggak perlu. Langsung dihukumi ini najis. Kenapa? Airnya sedikit. Nah, definisi sedikit apa? Definisi sedikit adalah di bawah 2 kullah. 2 kullah sama dengan 200 liter. Maka di bawah 200 liter hukumnya air sedikit, kemasukan najis ikut najis. Ibu-ibu goreng tempe goreng, lagi enak-enak goreng, kemudian anaknya pipis netes 1 tetes di wajan, tes, maka langsung apa? Najis. Kenapa langsung najis? Karena minyak di dalam penggorengan tadi sedikit, yaitu tidak sampai 200 liter. Sehingga kalau goreng sambil gendong anak yang kira-kira nanti akan pipis, maka siapkan minyak goreng berapa? 200 liter. Sehingga kalau kemasukan najis enggak jadi najis. Dan sekarang ini hukum umum. Apakah ada pengecualian? Ada. Pengecualian pertama, kalau benda najis yang masuk tadi adalah malai dari taraf, sesuatu yang sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mata secara langsung. Dia bisa terlihat kalau pakai teleskop misalnya, mikroskop namanya. Mikroskop, pakai mikroskop, maka baru kelihatan. Itu berarti dimaafkan.
Kenapa dimaafkan? Karena terlalu kecil. Maka sesuatu najis yang terlalu kecil itu di dalam Islam dimaafkan. Termasuk yang disebutkan oleh para ulama, ketika kita menggantung baju, kemudian didatangi oleh nyamuk. Nyamuknya melek di situ. Nah, telek nyamuk itu sangat kecil dan susah untuk dihindari karena di mana-mana ada nyamuk, maka dimaafkan. Dimaafkannya sebabnya dua. Satu, karena kecil. Yang kedua, karena susah dihindari. Untuk yang tadi nyamuk tadi. Kalau yang ini yang kita bahasnya adalah karena terlalu kecil, maka dimaafkan. Pengecualian yang kedua, mitatu mala damala hasail. Hewan masuk ke dalam air sedikit, tapi dia tidak punya darah yang mengalir. Nah, misalnya tumo atau kecoa atau kalau hadis Nabi mengatakan itu adalah lalat. Hadis Nabi mengatakan kalau ada lalat masuk ke dalam air minummu, maka celupkanlah semuanya karena sayap kanannya mengandung obat, sayap kirinya mengandung penyakit, penyakitnya kalah dengan obat. Maka disuruh nyelupkan semuanya. Seandainya lalat itu bangkainya najis, tidak mungkin Nabi suruh celupkan semuanya. Nah, di sini Nabi hanya menyebutkan lalat, tapi para ulama katakan hukumnya sama dengan hewan-hewan lain yang tidak memiliki darah yang mengalir pada tubuhnya. Nyamuk itu ada darahnya, ada, tapi bukan darah yang mengalir itu. Itu adalah darah yang dia minum dari manusia yang digigitnya. Maka darah seperti ini tidak menyebabkan hukumnya berubah. Tetap nyamuk mati dalam air, airnya menjadi suci, tetap suci tidak najis. Cicak, bagaimana dengan cicak? Dipersepsikan oleh para ulama, ada yang mengatakan cicak itu punya darah yang mengalir, tetapi sedikit. Ada yang mengatakan cicak itu tidak punya darah yang mengalir, maka berarti hukumnya sama dengan lalat tadi. Untuk kehati-hatian, ya cicak bolehlah kita hukumi khusus, tetapi apabila kita mengikuti pendapat yang mengatakan cicak tidak berdarah, maka tidak ada masalah. Cicak masuk pada air kita, lepaskan cicaknya, buanglah cicaknya, airnya dipakai saja nggak apa-apa. Illa in khayyara, kecuali kalau nyamuk yang masuk tadi banyak sampai mengubah sifatnya air. Lalat yang masuk banyak sampai mengubah sifatnya air. Nah, di sini baru menjadi najis. Kenapa? Karena kalau air sampai berubah, itu berarti yang masuk banyak sekali itu. Mungkin 1.000 lalat atau 100 lalat. Padahal masuknya 100 lalat itu bisa kita hindari, maka tidak dimaafkan. Lah kalau cuma 1-2 lalat yang masuk, kenapa dimaafkan? Karena susah dihindari. Di mana-mana ada lalat. Kalau sampai 100 lalat, ya yang salah panjenengan ya. Oh, masa satu gelas isinya apa? 100 lalat. Ini berarti yang salah yang punya gelas. Demikian juga idza turihat. Kalau lalatnya malah kita sengaja. Ini nangkap lalat, habis itu dicelupkan sengaja. Plum, 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 plum. Sengaja membunuh lalat pada air teh kita. Nah, seperti itu tidak boleh. Meskipun tidak berubah, tetap tidak boleh. Kenapa? Asalnya hukum apa, makhluk mayit apa namanya bangkai itu adalah apa? Najis. Sehingga tidak boleh disengaja untuk dimasukkan. Kemudian pengecualian yang ketiga, kalau kita punya kucing, kucingnya bawa najis. Misalnya habis makan bangkai tikus, berarti kan najis kan? Kucingnya itu mulutnya. Tapi setelah dia makan bangkai tikus, dia pergi. Setelah itu ada kemungkinan mulutnya ini minum pada air yang banyak. Sehingga najisnya pada mulutnya ini sudah hilang. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sisa dari kucing tadi kalau dia minum di suatu tempat, maka sisanya tidak najis. Dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena sudah ada kemungkinan mulutnya bersih ketika dia minum setelah makan bangkai tadi. Karena kucing kan seringnya begitu, lari ke sana kemari. Kita lihat tadi, kucingnya tadi makan bangkai gitu. Kita lihat dengan mata kita. Tapi setelah itu keliling satu hari, sore harinya kita nemu itu kucing lagi. Nah, kucing itu datang ke kita sore hari. Padahal kita tadi lihat dia pagi hari makan bangkai tikus. Nah, maka pada saat sore harinya, apakah mulutnya masih najis? Tidak. Kenapa sudah tidak najis? Ada kemungkinan dia sudah minum pada air yang banyak.
Termasuk kemungkinan berikutnya ada pengecualian berikutnya adalah kalau ada anak kecil dia bawa najis. Kita tahu anak kita pipis. Kemudian setelah itu dia main-main turun hujan. Setelah turun hujan selesai, anak kita pulang ke rumah. Masihkah najis? Sudah tidak. Kenapa? Karena dia sudah pergi, kemudian ada kemungkinan sucinya, yaitu dia terkena air hujan. Sehingga pipisnya yang ada pada bajunya ini berarti sudah lenyap dengan air hujan yang mengenai dia. Nah, makanya dimaafkan. Demikian juga sesuatu yang sedikit, baik itu sedikit dari asapnya benda najis. Misalnya seseorang bakar babi, keluar asapnya kan, tapi asap yang sedikit, nah, dimaafkan. Panjenengan melewati orang naik motor, ternyata dia ngipasi babi, ngasepi babi. Nah, karena sedikit, dimaafkan. Kalau panjenengan sengaja ini peci ditaruh di atas daging babi yang sedang dibakar, supaya pecinya kena apa? Asap babi. Nah, ini ikut najis dia. Kenapa? Karena sengaja dan itu banyak. Tapi kalau yang tidak banyak tadi dimaafkan. Demikian juga bulu najis, kalau sedikit dimaafkan. Tapi kalau bulunya banyak, maka tidak dimaafkan. Misalnya ada kuas terbuat dari bulu babi. Nah, ini najis. Ini nggak dimaafkan. Tapi kalau ada satu helai saja dari kuas bulu babi tadi yang jatuh, nah, maka ini berarti apa? Dimaafkan. Kita nemu satu helai bulu babi masuk pada air kita. Ini dimaafkan. Kenapa? Sedikit. Tapi kalau banyak, satu kuas dicolokkan, pada ini adalah dari bulu babi, najis semuanya. Maka hati-hati kalau beli kuas. Kuas dari bulu babi dimasukkan, dicelupkan dalam cat. Catnya najis semua. Nanti catnya ditempelkan di tembok, temboknya apa? Najis semua. Sehingga panjenengan kalau sholat di rumah, sementara temboknya najis semua, tidak boleh sholatnya nempel tembok. Sholat nempel tembok, sholatnya tidak sah. Harus ngambil jarak. Ini temboknya sini, ambil jarak setengah meter, nah kita sholat. Baru tidak najis. Sehingga sholatnya sah. Kemudian yang dimaafkan juga adalah kalau ada debu telepon, tapi sedikit. Misalnya telepon sapi. Telepon sapi itu menurut mazhab Syafi'i tetap najis. Meskipun dagingnya boleh dimakan. Karena menurut mazhab Syafi'i semua tai itu adalah apa? Najis. Nah, ini ada telepon di tengah jalan, kemudian ada debu-debu berterbangan. Kita terkena debu tadi. Padahal debunya tadi sudah mengenai apa? Telepon. Nah, ini dimaafkan karena sedikit dan karena susah untuk dihindari. Namanya panjenengan lewat jalan pasti akan terkena debu. Nah, maka kalau sedikit dimaafkan. Ini kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i yang mengatakan telepon sapi adalah apa? Najis. Tapi sebagaimana yang sudah saya jelaskan dulu, kalau menurut mazhab Hambali, telepon sapi tidak najis. Kenapa? Karena dagingnya halal, berarti tainya suci. Kalau dagingnya haram, barulah tainya najis. Tai anjing najis, karena anjing tidak boleh dimakan. Nah, kalau ada debu mengenai tai anjing, terus kita lewat di situ kena debu tadi, karena anginnya kencang. Nah, ini dimaafkan, karena sedikit dan susah untuk dihindari. Kemudian kalau badan kita basah, kita habis wudhu, badan kita basah. Terus debunya telepon tadi mengenai kita. Apakah najis kita karena kita basah? Beliau mengatakan wala najis, tidak menyebabkan najis. Itu tetap dimaafkan. Tapi dengan syarat tadi ya, sedikit. Kalau kita sengaja ngambil debu yang sudah campur dengan tai anjing, habis itu kita tempel-tempelkan di tangan kita. Nah, kalau itu najis itu karena banyak. Ini yang dimaafkan adalah yang sedikit. Baik, kemudian beliau membahas tentang air yang banyak. Karena tadi itu air yang sedikit. Sekarang kita bahas air yang banyak. Beliau mengatakan, wa idza kana al-ma'u qullatayn. Apabila air itu 2 qullah, yaitu 200 liter. Fala yanjus, maka tidak menjadi najis biwuqu'in najasati fihi, dengan masuknya najis ke dalamnya.
illa in taghayyara, kecuali kalau berubah ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya, walau taghayyuran yasira, meskipun berubahnya sedikit. Fa in zala taghayyuruhu, apabila sudah hilang perubahannya tadi, binafsihi, baik berubah sendiri, au bima'in, atau dengan sebab air yang dimasukkan padanya, tohuro, maka dia pun menjadi suci lagi. Au bimiskin, atau dia berubah dengan sebab minyak wangi misik dimasukkan padanya. Au kudurati turabin, atau karena kotoran debu yang dimasukkan ke dalamnya. Fala, maka tidak menjadi suci, dia tetap najis. Wal jari karraqid, air yang mengalir sama dengan air yang menggenang dalam masalah hukum ini. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, di sini ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama, apa itu air yang banyak dan apa hukumnya? Air yang banyak, menurut mazhab Syafi'i, adalah air yang mencapai 2 kullah. Dan 1 kullah itu adalah 100 liter. Berarti 2 kullah adalah 200 liter. Itu definisi air yang banyak. Apa hukumnya air yang banyak? Hukumnya adalah kalau ada najis masuk ke dalamnya, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau najisnya tidak merubah sifat air, berarti airnya tetap suci. Kemungkinan yang kedua, kalau najisnya merubah salah satu dari sifat air, maka barulah airnya menjadi najis. Sehingga perbedaan antara air yang sedikit dengan air yang banyak adalah, kalau air yang sedikit, kemasukan najis, otomatis langsung najis tanpa harus menunggu perubahan air. Kalau airnya banyak, maka dia menjadi najis hanya ketika sifat airnya berubah saja. Sifat air apa saja? Bisa rasa, bisa warna, bisa bau. Meskipun perubahannya sedikit, tetap najis. Karena yang masuk di situ adalah najis. Pembahasan kedua, bagaimana kalau air yang banyak tadi, yang najis tadi, kemudian berubahnya sudah hilang. Tadi awalnya pesing, kemudian pesingnya hilang. Hilangnya kenapa? Hilang sendiri atau karena ditambahi oleh air yang lebih banyak lagi. Nah, maka hukumnya menjadi suci lagi. Misalnya antum punya bak yang besar, isinya 200 liter. Kemudian ada tai cicak masuk ke dalamnya. Tai tikus masuk ke dalamnya. Kemudian berubah baunya air. Tapi setelah itu turun hujan yang lebat. Karena turun hujan yang lebat mengenai wadah panjenengan tadi, sehingga air pada tumpah-tumpah. Sehingga berganti dengan air hujan yang baru masuk ke situ. Sehingga sifatnya air tadi sudah tidak berubah lagi. Baunya tai tikus sudah tidak ada. Nah, maka balik menjadi suci lagi. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan kaidah al-hukmu yaduru ma'illatih. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Sebabnya ada, maka hukumnya ada. Sebabnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada. Tai tikus masuk ke situ, berubah airnya, berarti najis. Perubahan airnya tidak ada lagi, sudah kembali normal lagi, berarti suci lagi. Maka air minum, kalau kita ambilkan dari pencerahan, bisa. Caranya gimana? Air pencerahan yang najis itu diproses dengan cara terserah bagaimana, yang penting najisnya dihilangkan. Sehingga karena proses tadi, air pencerahan sudah tidak mengandung najis lagi. Nah, itu bisa diminum itu. Nah, cara prosesnya gimana saya nggak paham. Tapi ada caranya untuk apa? Memproses air yang campur dengan najis, sehingga diambil airnya saja, najisnya dihilangkan. Nah, kalau sudah terpisah begitu, yang tersisa hanya airnya, najisnya sudah dibuang, maka ini sudah kembali menjadi suci. Pembahasan berikutnya beliau mengatakan, kalau air yang banyak tadi, yang kemudian berubah dengan sebab najis, kemudian kita tetesi minyak wangi misik. Minyak wangi misik itu minyak wangi yang paling wangi. Kalau dipakai saja untuk badan kita bisa 1 pekan tidak hilang-hilang wanginya. Nah, maka meskipun minyak wangi misik dimasukkan di situ,
kemudian airnya sudah menjadi bagus lagi, airnya tadi tetap najis. Kenapa? Karena sebenarnya najisnya masih ada di dalamnya. Hanya gara-gara kalah dengan wanginya misik, akhirnya airnya seolah-olah tidak pesing. Padahal sebenarnya di dalamnya masih ada najisnya. Nah, maka harus dibedakan. Kalau air najis ditambahi air sangat banyak, akhirnya bersih, nah ini suci. Tapi air najis ditambahi dengan minyak wangi misik, tetap najis. Karena sebenarnya masih ada najis di dalamnya. Kemudian pembahasan berikutnya beliau mengatakan al-jari karrohik. Air yang mengalir sama dengan air yang tidak mengalir. Maksudnya pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Kalau air sedikit ketika kemasukan najis, maka otomatis najis. Kalau air yang banyak kemasukan najis, belum tentu najis. Nah, dua hukum ini berlaku untuk air yang mengalir maupun air yang menggenang. Sama saja. Meskipun airnya mengalir, kalau sedikit alias kurang dari 2 kullah, maka kemasukan najis otomatis menjadi najis. Tetapi kalau air yang mengalir tadi banyak, yaitu 2 kullah atau lebih, maka ketika kemasukan najis, maka dilihat dulu, berubah atau tidak. Berubah berarti najis, tidak berubah berarti tidak najis. Nah, sekarang beliau menjelaskan, berapa itu 2 kullah? Wal kullatani, dan 2 kullah itu, khamsumi'ati ritlin bil Baghdadi takriban. 500 ritl dengan hitungan Baghdad kira-kira. Fala yadurru nuqsanu ritlaini. Tidak masalah kalau kurang 2 ritol saja. Berarti 500 dikurangi 2. Berapa? 498 ritol. Dimaafkan. Wa yadurru nuqsanu aktsar. Tetapi kalau kurangnya lebih banyak dari 2 ritol, maka itu madharat. Wa qadruhuma bil masahah. Kalau dikira-kirakan dengan ukuran fil murabba pada tempat yang segi 4, maka ukurannya dhira'un wa rubu'un. 1 hasta plus 1/4 hasta, tulan wa ardan wa umqan. Baik lebarnya, tingginya maupun lebarnya maupun dalamnya. Jadi misalnya nih kita punya bak mandi kotak. Bagaimana mengetahui bahwa bak mandi ini adalah 2 kullah? Adalah apabila luasnya itu lebar sama namanya panjangnya itu adalah 1 hasta lebih 1/4. 1 hasta lebih 1/4 panjangnya, kemudian lebarnya, kemudian dalamnya. Kalau tiga-tiganya ini adalah 1 hasta lebih 1/4, berarti ini sudah disebut 2 kullah. Maka 2 kullah untuk hitungan yang paling gampang 200 liter. Lalu kalau kita tidak ngerti ini berapa liter, caranya kotaknya tadi yang kita ukur. Itu kalau kotak. Sekarang wafil mudawwar untuk yang bundar, kalbi'ir, seperti sumur. Dhira'ani umqan, 2 hasta dalamnya, wa dhira'un ardon, dan 1 hasta lebarnya. Ini sumur. Kita lihat lebarnya berapa? 1 hasta. Kemudian dalamnya berapa? 2 hasta. Nah, ini berarti sudah 2 kullah. Berarti airnya kalau penuh, itu termasuk air yang banyak. Tapi kalau ternyata dalamnya cuma 1 hasta, nah ini berarti belum sampai 2 kullah, sehingga hukum-hukum air yang sedikit berlaku padanya. Maka untuk paling gampangnya ya pakai ukuran liter tadi. Ya. Kalau kita punya bak itu maka adalah kita ngerti ini bak mandi ini isinya berapa liter. Sehingga nanti kalau ada najis masuk kita mengetahui hukum. Ini kalau kita mau pakai mazhab Syafi'i. Ada yang lebih mudah, ada. Sebagian kecil ulama berpendapat mau banyak airnya, mau sedikit airnya terkena najis harus dilihat berubah tidak. Kalau tidak berubah ya berarti suci. Kalau berubah barulah najis. Ya, itu yang lebih gampang lagi. Ya. Tapi kan sekarang ini kita lagi mempelajari mazhab Syafi'i supaya kita ngerti bagaimana mazhab. Kemudian wa tahrumu taharah, dan haram bersuci bil ma'il musabbal lisyurb, dengan air yang diwakafkan untuk minum. Misalnya di kajian ini disiapkan air galon. Ditulisi di situ air minum. Nah, panjenengan wudu daripada harus menuju ke tempat wudu jauh, antri lagi, antum curkan itu, pancurkan kemudian untuk wudu. Padahal disiapkan untuk minum. Hukumnya gimana? Haram. Berarti dosa.
Kenapa dosa? Karena dolim. Air minum disiapkan untuk minum malah digunakan untuk wudhu. Dolim namanya. Tapi wudhunya sah tidak? Sah. Sahnya sah, tapi dosa. Jadi ini contoh orang wudhu tidak dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Maksudnya wudhu itu dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Sama dengan orang sholat tapi pakai baju malingan, Pak. Maling baju dulu udah dapat untuk sholat. Atau maling sajadah sudah dapat untuk sholat. Ini contoh orang sholat tidak dapat pahala tapi malah dapat dosa. Tapi sholatnya sah, sah. Kenapa sah? Karena memenuhi syarat-syarat sholat. Menghadap ke arah kiblat, sudah wudu dan sebagainya. Lah kenapa kok nggak berpahala? Karena dia melakukan larangan dalam melanggar dalam larangan Islam. Baik, kita lanjutkan. Faslun fil ijtihad. Pasal baru tentang ijtihad. Idza ishtabaha alaihi tahirun bimutanajjis. Apabila rancu terhadapnya air yang suci dengan air yang najis. Ijtahada, maka dia bersungguh-sungguh. Wa tatahhara, dan dia bersuci bima dhanna taharatuh, dengan air yang dia sangka suci, bi alamatin, dengan tanda yang ada padanya. Walau a'ma, meskipun dia adalah orang yang buta. Muslimin rahimakumullah. Hadis ini membahas tentang kondisi di mana kita punya dua air. Ini satunya air suci dalam bak, ini airnya najis dalam bak yang lain. Kita lupa yang najis yang mana. Apakah bak kanan ataukah bak kiri. Ketika lupa seperti itu, maka kita disuruh ijtihad. Diingat-ingat, kira-kira tadi yang najis yang mana ya? Tadi sapunya tadi dimasuki anak saya yang ngompol. Nah, diingat-ingat. Oh, tadi itu seingat saya itu dia masuk yang air, yang embernya hijau. Nah, berarti yang hijau itu dianggap apa? Najis. Terus yang ember merah silahkan digunakan untuk wudhu. Boleh. Tapi ada tandanya, harus ada tandanya. Bi alama. Tandanya apa? Tandanya air yang di ember merah ini masih sangat jernih. Sementara air di ember hijau ini sudah agak berubah warnanya. Berarti kira-kira tadi anak saya nyemplungnya di ember hijau. Nah, maka kita disuruh ijtihad seperti itu. Itu kalau airnya satunya suci, satunya najis. Tetapi kalau airnya satunya suci, sementara satunya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya musta'mal. Musta'mal itu tidak najis tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka solusinya adalah dia wudhu 2 kali. Wudhu dari sini dan wudhu dari sini. Berkumur-kumur dari sini, kemudian kumur-kumur dari sini. Membasuh wajah dari sini, basuh wajah dari sini. Basuh tangan dari sini, basuh tangan dari sini. Maka dia wudhu dari ember ini 1 kali, dari ember ini 1 kali. Sehingga seandainya ternyata yang kiri ini adalah ember air musta'mal, wudhu kita tidak sah, maka kita sudah pakai ember kanan yang airnya apa? Suci. Sehingga wudhu kita tetap suci. Tapi pembahasan ini tidak disebutkan oleh penulis dalam kitab ini, hanya saya tambahkan saja. Kemudian, wa idza akhbarahu bitanjisihi thiqah. Apabila mengabari dia tentang kenajisan air seseorang yang tak percaya, wa bayyana sabab, dan dia menjelaskan sebab kenajisannya, atau dia tidak menjelaskan, wa kana faqihan, tapi dia seorang yang berilmu, muwafiqan, yang sama mazhabnya dengan kita, maka i'tamadah, hendaklah dia memakai beritanya tersebut. Ya. Hendaklah dia memakai informasinya tersebut. Ini membahas tentang suatu air yang kita tidak tahu apakah itu najis atau tidak. Tapi ada orang datang kepada kita mengatakan, ember ini airnya najis. Jangan engkau gunakan. Dan orang ini, orang yang terpercaya. Orang yang tidak terkenal berdusta. Dan dia menjelaskan sebabnya. Kenapa kok najis? Karena tadi saya lihat ada tikus nelek di dalamnya. Nah, berarti apa? Airnya menjadi najis. Atau dia orang yang terpercaya, tapi memberitahu kepada kita tanpa menyebutkan sebab. Pokoknya ini najis. Sebabnya dia nggak beritahukan. Dan kita tidak bertanya. Apakah ucapannya tetap diterima? Ucapannya tetap diterima dengan syarat dia orang yang berilmu dan mazhabnya sama dengan kita. Karena kalau mazhabnya tidak sama dengan kita,
Maka bisa saja dalam mazhab kita itu najis, dalam mazhab dia tidak najis. Air mustakmal kalau sedikit, air yang najis kalau sedikit, maka dalam mazhab Syafi'i air sedikit kemasukan najis menjadi najis. Sementara mazhab yang lain mengatakan kalau sedikit kemasukan najis tidak berubah, maka tidak najis. Nah, sehingga di sini disyaratkan yang memberitahu harus orang yang sama mazhabnya dengan kita. Pembahasan-pembahasan seperti ini, saya yakin memang agak dianggap sulit, tapi sebenarnya mudah. Kenapa? Karena mungkin dianggap sulit itu karena kurang seringnya dibahas. Tapi sebenarnya masalahnya sangat sepele. Karena itu kita nikmati saja pembahasan fikih ini. Nanti kalau sudah selesai bab tentang bersuci, kita masuk pada bab sholat, bab zakat, puasa, nanti sudah mulai mudah. Kenapa mudah? Karena masalah sholat, zakat, puasa itu sudah sering dibahas. Jadi masalah fikih itu sebenarnya tidak ada yang sulit. Sulitnya kenapa? Kurang sering dibahas. Adapun yang sering dibahas maka menjadi mudah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Faslun fil awani, pasal tentang wadah-wadah. Yahrumu haram isti'malu awani dhahab wal fiddah, menggunakan wadah-wadah emas dan perak. Illa li darurah, kecuali untuk darurat. Wattikhaduha, juga memilikinya, tidak boleh. Walau inaan saghiran, meskipun wadah yang kecil, kamu halatin, seperti wadah celak. Wa ma dhubbiba bidhahab, demikian juga apa yang ditambal dengan emas juga haram. Wala yahrumu, tetapi tidak haram ma dhubbiba, sesuatu yang ditambal bil fiddah, dengan perak. Illa dhabbatan kabiratan lisina, kecuali tambalan besar untuk menghias, maka itu juga haram. Wa yahilu, dan halal al-mawwah, yang dilapisi bihima, dengan emas perak. Idza lam yahsul min syai', apabila tidak terkumpul darinya sesuatu, bil ardi 'alan nar, ketika dipanasi dengan api. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bab ini membahas tentang wadah yang tidak boleh digunakan. Ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama, wadah yang terbuat dari emas atau perak tidak boleh kita menggunakannya atau memilikinya. Menggunakan berarti kita gunakan untuk makan atau minum atau wudu atau mandi, semuanya tidak boleh, haram. Bagaimana kalau kita tidak gunakan tapi hanya dipajang saja di lemari yang kita taruh di kamar tamu? Nah, di situ dipajang piring emas, dipajang gelas emas, dipajang ciduk perak, itu semuanya juga haram. Maka tidak boleh pakai, juga tidak boleh memiliki. Lah terus kalau memiliki gimana? Jual sana atau diremuk menjadi bukan wadah emas lagi, tapi dijadikan kalung, dijadikan gelang, dijadikan dan sebagainya. Silakan. Maka emas perak ini bolehnya bukan untuk istiqmal, untuk penggunaan, bolehnya untuk perhiasan. Untuk gelas ini berarti penggunaan, nggak boleh. Untuk ciduk itu berarti penggunaan, nggak boleh. Untuk hias misalnya anting-anting, boleh. Kalung, boleh. Gelang, boleh. Tangan kaki, gelang tangan kaki, boleh semua. Untuk jam gimana? Untuk jam terbagi 2. Kalau jamnya itu digantung di dinding, ini berarti bukan perhiasan. Ini namanya penggunaan, haram. Tapi kalau jam itu maksudnya jam tangan, maka jam tangan ini termasuk apa? Perhiasan. Maka jam tangan dari emas boleh untuk perempuan. Jam tangan dari perak boleh untuk laki-laki. Tapi jam dinding dari emas maupun perak haram hukumnya untuk laki-laki maupun perempuan. Karena itu termasuk istiqmal atau penggunaan. Walau inaan saghiran, meskipun hanya kecil saja. Wadah celak kan biasanya kecil itu. Nggak boleh. Dulu orang nulis dengan tinta, tintanya dicelupkan pada penanya dicelupkan pada tinta kemudian nulis. Ini wadah tinta dari emas, wadah tinta dari perak, Sekarang mungkin bukan wadah tinta contohnya, asbak rokok dari emas, haram.
dari perak haram. Rokoknya juga haram menurut sebagian ulama. Tapi sebagian lagi mengatakan apa? Makruh. Tapi kalau asbabnya tadi haram. Kenapa? Terbuat dari emas maupun perak. Pembahasan kedua, bagaimana kalau wadahnya bukan dari emas perak, tapi disambung dengan emas perak? Tubiba itu maksudnya wadahnya pecah, terbelah jadi dua. Kemudian disambung lagi atau ditambal dengan emas atau perak. Nah, beliau mengatakan, kalau ditambal, maka dibagi dua. Kalau ditambalnya dengan emas, maka haram. Kalau ditambalnya dengan perak, maka boleh atau mubah. Sehingga untuk nambal yang dibolehkan hanyalah perak, emas tidak boleh. Kok bisa begitu? Satu, emas lebih mahal daripada perak. Dua, Rasulullah hanya menerapkan perak untuk nambal, bukan menerapkan emas. Berarti hukumnya khusus untuk perak saja. Rasulullah pernah punya wadah pecah. Maka oleh Nabi kemudian wadahnya nggak dibuang, tapi disambung lagi, tapi nyambungnya dengan tali dari rantai dari perak. Nah, ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Dan Anas bin Malik yang membawa wadah tadi. Suatu saat salah satu rantainya untuk nali tadi kan terbuat dari besi itu salah satunya, lain-lainnya dari perak, satunya dari besi. Nah oleh Anas yang dari besi ini mau dilepas, mau diganti dengan perak juga, sehingga talinya dari atas sampai bawah pengennya dari perak. Maka ditegur oleh bapaknya, jangan kamu mengubah yang sudah dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking cintanya kepada Nabi, sampai sisa wadah Nabi saja tidak boleh diubah-ubah. Ini dalil bolehnya menambal dengan perak. Bagaimana kalau tambalan peraknya itu adalah tambalan yang besar dan tujuannya bukan untuk nambal yang diperlukan, tapi tujuannya untuk menghias. Itu ikut haram juga. Maka tambalan perak bisa kita bagi tiga. Kalau tambalannya sedikit dan itu diperlukan karena wajahnya pecah, maka mubah tanpa makruh sama sekali. Kalau tambalannya tadi besar, tapi bukan karena perhiasan, tapi betul-betul diperlukan memang, maka hukumnya makruh. Kalau tambalannya besar, tapi tambalannya itu sebenarnya tidak diperlukan, sebenarnya ditambal kecil saja cukup. Cuma supaya lebih bagus, kasih tambalan bodi. Nah, itu ikut haram juga. Karena seolah-olah itu adalah wadah dari perak juga. Maka untuk yang tambalan perak ini, hukumnya apa? Terperinci. Pembahasan ketiga. Bagaimana kalau wadahnya bukan emas perak, tapi dilapisi emas perak? Hukumnya adalah diperbolehkan kalau hanya dilapisi dengan syarat lapisan emas atau perak tadi sangat sedikit. Buktinya sedikit di mana? Ketika wadahnya dipanasi dengan air, maka tidak akan terpisah emas itu sehingga muncul ada barangnya. Itu menunjukkan sedikit. Kalau ternyata sampai terpisah muncul ada emasnya, berarti emasnya apa? Banyak. Nah, kalau banyak, maka haram. Sehingga lapisan itu dibagi dua. Kalau lapisannya tebal, maka haram. Kalau lapisannya sangat tipis, maka meskipun emas maupun perak dimaafkan atau diizinkan. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Karena pembahasan berikutnya cukup panjang tentang disolul fitrah, maka insya Allah akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada pembahasan di